Judul resensi, kisah konyol Alit selama perkuliahan menjadi mahasiswa abadi. Identitas buku. Judul buku, Scriptsheet, kisah sesat mahasiswa abadi. Pengarang, Alit Susanto. Penyunting, Syafial Rustama. Proofreader, Dewi Vita. Penata letak, Erina Puspitasari. Desainer sampul, Gita Mariana. Ilustrator, Julian Eka Aditya. Penerbit, Bukune. Kota terbit, Jakarta. Cetakan pertama, 2012. Panjang dan lebar buku, 13 cm x 19 cm. Tebal buku, 8+296 halaman. ISBN 602-220-031-8. Isi resensi. Scriptsheet adalah buku karangan ketiga Alit Susanto setelah Seedlicious dan Alit in Apesland. Jika kita lihat dari judulnya, Scriptsheet, mungkin kalian akan mengira bahwa buku ini adalah tentang bagaimana cara mahasiswa menyusun skripsi atau menjadi mahasiswa yang baik. Tapi ternyata bukan. Buku ini sendiri menceritakan pengalaman pribadi si Alit yang tengil, konyol, namun lebih berbobot, karena di buku ini ia memberikan solusi-solusi permasalahan di kaum mahasiswa yang menurutnya benar dan masuk akal. Alit adalah seorang mahasiswa yang tersesat di rimba universitas, terjebak di dalam siklus kuliah yang terhambat karena pekerjaannya sebagai freelance dan wartawan. Namun ia sangat sulit sekali untuk menghentikan salah satu di antara keduanya, kuliah atau kerja. Hingga saat ini pun Alit masih berada dalam semester belasan, dan ia belum juga menyelesaikan skripsinya. Dalam kehidupan perkuliahan, Alit menjadi pribadi yang asik. Hal ini terlihat dari kisah-kisah nyeleneh yang disajikan dalam buku ini. Dari Alit yang jatuh cinta pandangan pertama pada waria, adu stand up komedi dengan dosen, hingga berbagi tips-tips aneh menjadi mahasiswa abadi dalam perkuliahan. Awal mula bagaimana ia menjadi seorang mapala atau mahasiswa paling lama adalah di saat dosen pembimbing terbaiknya terserang penyakit stroke, sehingga ia tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Lalu dosen tersebut digantikan dosen perempuan yang 1%-nya hanya membahas bimbingan dan 99%-nya adalah ngerumpi. Selain itu, Alit juga kehilangan file skripsi yang sudah ia garap selama 2 semester karena laptop yang tersambar petir dan backup-annya yang terdapat di flashdisk pun ikut hilang ketika dipinjam oleh salah satu temannya. Naasnya, semua file bimbingan yang telah dicoret-coret oleh dosen pembimbing pun ikut hilang karena hari itu gudang pun telah dibersihkan oleh sang pemilik kos. Di balik kisah-kisah dan tips anehnya, ternyata Alit memiliki masa kecil yang suram. Ia tinggal bersama nenek dan kakeknya karena ayah dan ibunya bercerai sejak ia berusia 4 tahun. Ibu Alit merantau pergi ke Jakarta dan berjualan jamu gendong untuk menghidupi Alit. Hingga suatu hari, Alit harus terbaring di rumah sakit karena kecelakaan. Saat itulah Alit merasa bahagia, karena sang ibu tak pernah lagi meninggalkannya. Kemudian Alit sembuh dengan kondisi wajah tanpa kelopak mata. Semua orang pun menjauhinya, kecuali sang ibu. Biaya operasi untuk kelopak mata Alit pun akhirnya dapat terkumpul meski dari hasil pinjam kesana kemari. Dan hal itulah yang membuat Alit menjadi pribadi yang baru, pribadi yang selalu mensyukuri setiap hal yang ia dapatkan. Novel Scriptsheet ini sebagian besar menceritakan perilaku-perilaku Alit yang dapat kita ambil hikmahnya, seperti mengajarkan kita tentang kemandirian, berbakti kepada orang tua, dan tetap berjuang dalam hidup. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini tidak baku dan dapat dikatakan bahasa ala anak remaja yang mudah dipahami. Selain itu, cara kepenulisan Alit yang dapat dibilang kreatif, di mana Alit memakai referensi psikologi yang membuat pembaca ingin cepat menjadi seorang sarjana atau mengambil hikmahnya saja. Namun, di dalam buku ini banyak sekali kata-kata dalam bahasa Inggris sehingga ada beberapa yang sulit dipahami.
Terlepas dari kekurangan-kekurangan dalam buku ini, menurut saya buku ini cocok untuk dijadikan sebagai bacaan hiburan untuk menghilangkan kebosanan karena unsur humor dan gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini sangat relevan. Novel yang membahas tentang masa kuliah Alit dengan perjuangan yang penuh duka, namun diceritakan dengan lucu sehingga membuat ingin tertawa. Disarankan bila ingin membaca buku ini di saat sedang dalam mood yang happy. Jika tidak sedang dalam keadaan yang tepat, pasti buku ini akan terkesan garing dan tidak lucu. Pilihan buku. Yang pertama, buku ini disusun dengan format tulisan yang baik sehingga merasa ringan saat dibaca. Yang kedua, rangkaian cerita yang disajikan di buku ini sangat sering terjadi di kalangan mahasiswa, sehingga kami sebagai mahasiswa merasa setuju dengan apa yang dialami oleh tokoh Alit. Yang ketiga, penulis memberikan gagasan serta saran yang masuk akal atas masalah apa saja yang dialami oleh mahasiswa. Yang keempat, buku ini memiliki cerita yang berbeda-beda setiap babnya dan selalu terdapat lelucon yang membuat kita tertawa sehingga tidak bosan saat membacanya. Lalu kemudian ada kekurangan buku. Yang pertama, terdapat kalimat bahasa Inggris yang cukup banyak dalam cerita tanpa ada penerjemahan dari kalimat tersebut sehingga tidak dapat dimengerti. Yang kedua, terdapat kata-kata kasar di beberapa dialog tanpa disensor, contohnya bego, anjrit, dan cu. Nah, jadi ini mungkin bakal kita resensikan ya guys untuk tugas kita. Iya. Nah, yang pertama dia di tas bukunya coba tulis dari awal. Tesnya nih. Oh, ini. Di sini siapa editornya? Editornya di sini. Oh, ini nah. Yang enggak. Sinopsis. Coba tulisannya berapa? Terus juga kalian bisa banyak sih. Iya, betul, banyak sih. Ada kamera nih. Demikian hasil resensi dari kelompok kami dengan buku yang berjudul Script Sheet. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.